Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah a'azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Kita mulai dari ayat yang ke-181. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq. Di antara makhluk yang kami ciptakan ada sekelompok orang yang menjadikan al-haq sebagai petunjuk hidupnya. Wa bihi ya'dilun. Dan mereka pun beramal secara adil dengan al-haq, ya, beramal secara adil dengan al-haq. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsir. Wa qawluhu wa mimma khalaqna ummatan yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Ay wa min jumlati man khalaqna ummatun fadilatun kamilatun fi nafsiha mukmilatun li ghairiha. Di antara sekelompok makhluk yang kami ciptakan ada umat yang mulia dan sempurna diri mereka dan menyempurnakan orang lain. Yahduna anfusahum wa ghairahum bil haqq. Mereka menjadikan al-haq sebagai petunjuk untuk diri mereka dan yang lain. Faya'maluna al-haqqa faya'lamunal haqqa wa ya'maluna bih wa yu'allimunahu wa yad'una ilaihi wa ilal amal bih. Mereka mengilmui al-haq, mengamalkannya, mengajarkannya dan mendakwakannya serta mengajak orang lain untuk mengamalkannya. Wa bi ya'dilun. Dan dengan al-haq itu mereka memutuskan hukum dengan adil. Bainan nas fi ahkamihim idza hakamu fil amwadi wad dima'i wal huquqi wal maqalat. Adil dalam menetapkan perkara di antara manusia dalam masalah hukum ketika menghukumi permasalahan harta, darah, hak dan ucapan-ucapan. Wa ghairi dzalik dan selain itu. Wa haula'i hum a'immatul huda wa masabihud dajjal. Mereka itu ialah imam-imam yang mendapat petunjuk dan pelita-pelita yang menerangi. Wa humul ladzina an'ama Allahu 'alaihim bil imani wal 'amalis shalih. Mereka ialah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dengan keimanan dan amal salih. Wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Mereka saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Wahum as-siddiqun alladzina martabatuhum tadi martabat risalah. Mereka itu ialah orang-orang yang jujur imannya, yang tingkatan mereka ada setelah tingkatan para nabi dan rasul.
Wa hum fi anfusihim maratib mutafawidah. Adapun masing-masing pribadi mereka juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Kullu bihasabi halihi wa uluwi manzilatih. Masing-masing tergantung keadaannya dan ketinggian kedudukannya. Fasubhana ma yahtassu bi rahmatihi may yasha. Maka Maha Suci Allah yang mengkhususkan rahmatnya untuk hamba yang Ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu maha pemilik, atau Allah itu maha memiliki keutamaan yang agung. Wallahu ta'ala alam. Ikhwana fillah azakumullah. Dalam satu ayat yang pendek ini, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, ini para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Siapakah umat yang dimaksud dalam ayat ini? Ada 4 pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir. Pendapat yang pertama, annahum al-muhajiruna wal ansar wat tabi'una bi ihsan min hadhil ummah. Mereka ialah para sahabat muhajirin dan ansar serta para pengikut mereka dengan baik dari kalangan umat Islam ini. Qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pendapat yang kedua. Annahum min jami'il khalqi. Mereka itu adalah seluruh makhluk yang memiliki sifat-sifat tersebut. Yakni menjadikan al-haq sebagai petunjuk dan sebagai dasar dalam memutuskan perkara. Ini pendapat Ibnu As-Sa'ib rahimahullah. Pendapat yang ketiga, annahum al-anbiya, mereka itu ialah para nabi. Ini pendapat al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Pendapat yang keempat, annahum al-ulama, mereka ialah para ulama. Pendapat yang keempat ini juga pendapat al-Imam Al-Mawardi. Nah, ternyata kalau kita melihat penjelasan dari As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau seolah-olah menggabungkan 4 pendapat tadi dengan menyatakan bahwa mereka itu ialah as-siddiqun, para orang yang jujur imannya. Nah, orang yang jujur imannya, yang martabatnya di bawah para nabi. Sehingga untuk pendapat yang ketiga tidak masuk dalam kamus beliau. Jadi as-siddiqun yang derajatnya di bawah nabi dan rasul. Berarti pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, dan pendapat yang keempat masuk dalam pendapat Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kecuali pendapat yang ketiga. Ya, para nabi di atasnya, ya. Taib. Kemudian faedah yang kedua. Dari ayat ini, ikhwan fillah a'azakumullah, terdapat dalil tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in secara umum dan individu mereka secara khusus. Jadi para sahabat secara umum itu memiliki keutamaan
Dan individu sahabat memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Banyak sekali. Baik di dalam ayat Al-Quran maupun dalam Al-Hadis yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain secara umum. Di antaranya mereka itu disebut al-mu'minuna haqqo. Para sahabat disebut mukmin sejati. Kalau sekedar mukmin banyak, tapi kalau al-mu'minuna haqqo itu adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini secara umum disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 74. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, dan hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajahadu fi sabilillah, dan yang ikut berjihad di jalan Allah. Ini sahabat muhajirin. Ya. Walladzina awau, dan orang-orang yang memberi tempat kepada muhajirin. Wa nasaru, dan memberi pertolongan kepada muhajirin. Siapa itu? Sahabat Ansor. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah mukmin sejati. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mereka berhak mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan para sahabat secara umum. Mereka itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa minta ampun. Tanpa taubat, tanpa istighfar. Jadi para sahabat itu termasuk umat yang paling beruntung. Karena mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa taubat, tanpa istighfar. Ya. Dikarenakan betapa jujurnya keimanan mereka. Disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-117. Laqad taballahu 'alan nabi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberi taubat kepada nabinya. Wal muhajirina, dan para sahabat muhajirin. Wal ansari, dan para sahabat ansar. Alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Para sahabat itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa-masa yang sulit. Nah, wah, senang apa enggak ya? Senang ya. Nah, diampuni dosanya tanpa minta ampun, tanpa tobat. Masya Allah, itu sudah benar-benar luar biasa keutamaan mereka. Disetarakan dengan apa ini? Nabi. Ala nabi wal muhajirin wal ansar. Nah, seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, mungkin para sahabat itu paling pantas menjadi nabi. Tapi berhubung tidak ada lagi nabi setelah Nabi SAW, maka para sahabat itu adalah manusia yang paling utama setelah para nabi dan rasul. Ini secara umum. Barakallahu fikum.
disebutkan dalam hadis keutamaan mereka secara umum. Sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis qudsi, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Allah berfirman untuk Ahlul Badar, para sahabat yang ikut serta perang Badar. Nah, para sahabat yang ikut perang Badar itu gabungan Muhajirin dan Ansar. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai para sahabat yang ikut perang Badar, silakan kalian berbuat sesuka kalian. Sungguh, aku telah mengampuni semua dosa kalian. Silakan berbuat sesukanya. Mau seenaknya silakan. Masya Allah, sampai digitukan oleh Allah ya. Aku telah mengampuni dosa kalian. Nah, bagaimana kalau seandainya kalian digitukan? Wah, enak, bebas. Kalau begitu aku enggak sholat begitu. Nah, itu mungkin pikirannya lain dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau para sahabat mendapatkan berita gembira semacam ini, tidak malah kemudian menggunakannya untuk bermain-main atau bebas-bebasan. Justru mereka terharu, tersentuh dan semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu adalah hasil cerupan Rasulullah SAW. Mereka meniru Rasulullah. Bagaimana Rasulullah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Tidak malah santai-santai ibadahnya. Tapi semakin semangat ibadahnya. Semakin bersyukur. Barakallahu. Itulah para sahabat. Keutamaan mereka. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nara ahadun mimman baya'a tahta asy-syajarah." Tidak akan masuk neraka seorang pun peserta baiat di bawah pohon. Baiat Ridwan. Nah, peserta baiat Ridwan itu lebih banyak lagi. Ya, ada yang mengatakan pesertanya itu ialah 1.400 orang sahabat. Ada yang mengatakan 1.500. Ya. Gabungan sahabat Muhajirin dan Ansar. Semuanya yang ikut baiatur Ridwan tidak akan masuk neraka. Wah, sudah. Bagaimana kalau kita yang dikitukan? Wah, sudah sujud syukur atas sungkur ya. Nah, itu sahabat masih hidup. Rasulullah sudah memberi kabar gembira kepada mereka bahwa tidak ada satupun sahabat yang ikut baiatur Ridwan yang akan masuk neraka. Sudah tenang kan? Tenang ya, sudah enggak akan takut neraka. Tenang, nyaman. Ini keutamaan mereka secara apa ini? Secara umum, barakallahu fikum, yang disebutkan dalam as-sunnah. Baik. Adapun keutamaan sahabat secara khusus untuk individu-individu tertentu. Nah, ini masing-masing sahabat memiliki keutamaan sendiri-sendiri yang tidak dimiliki oleh yang lain. Tapi kalau dikumpulkan sekian banyak keutamaan yang dimiliki oleh individu-individu sahabat itu
yang paling utama dan yang paling banyak keutamaannya ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ini sudah tidak bisa ya ditanding. Setelah itu Umar, setelah itu Utsman. Nah, setelah itu Ali. Urutannya cukup jelas. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Berkata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ibn Umar, sahabat apa enggak? Sahabat. Bapaknya ya sahabat juga, ya. Nah, kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahada, thumma Umar, thumma Utsman, thumma natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Kami ketika Nabi masih hidup telah sepakat tidak ada yang bisa menandingi keutamaan Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian para sahabat Nabi yang lain, kami tidak memberi keutamaan lebih antara satu sama yang lain. Semuanya utama, tidak melebih-lebihkan. Tapi kalau Abu Bakar disebutkan nomor 1, Utsman nomor 2, Umar nomor 2, Utsman nomor 3. Sisanya semua sahabat sama. Kami tidak membanding-bandingkan mereka. Tapi kalau Abu Bakar memang nomor 1. Umar nomor 2, Utsman nomor 3. Nah, mengapa mereka sampai mendapat keutamaan semacam itu? Nah, ini jawabannya adalah dalam ayat ini. Karena mereka dalam hidupnya selalu menjadikan al-haq sebagai apa ini? Pedoman. Selalu menjadikan al-haq sebagai apa ini? Sebagai pijakan dalam memutuskan perkara. Jadi mereka mengilmui al-haq, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya dan mendakwakannya. Wa mimma khalaqna ummatu yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat keutamaan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikarenakan di antara ulama ahli tafsir ada yang menjelaskan bahwa yang dimaukan dalam ayat ini ialah al-ulama. Ya. Kenapa para ulama dimasukkan dalam ayat ini? Karena mereka adalah tokoh-tokoh yang mengikuti jejak langkah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Itulah sebabnya mengapa yang dimaukan dengan ulama di sini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan ulama su, tapi ulama apa ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka masuk dalam keutamaan ayat ini karena mengikuti jejak langkah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, kemudian dalam ayat ini juga terdapat keutamaan setiap muslim yang istiqomah mengikuti jejak langkah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in.
Nah, jadi kita masih ada kesempatan untuk mendapat keutamaan ayat ini. Dengan syarat mengikuti jejak langkah para sahabat dengan baik. Barakallahu. Sebagaimana yang ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah siapkan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul adzim, dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Disebutkan di situ walladzina taba'uhum bi ihsan. Itulah sebabnya mengapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ajmain, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berpendapat bahwa ayat ini terkait dengan muhajirin dan ansar dan generasi yang mengikuti mereka dengan apa ini? Ihsan. Nah, baik. Kemudian di dalam ayat ini juga bisa kita ambil faedah. Nah, di antara sebab keberuntungan ialah melakukan 4 perkara. Ya, sebab keberuntungan di dunia dan di akhirat ialah melakukan 4 perkara. Yang pertama ialah al-ilmu bil haq, yakni mengenal al-haq, belajar ya ilmu agama berdasarkan dalil yang benar. Yang kedua adalah al-amalu bih, mengamalkannya. Yang ketiga at-ta'lim, mengajarkannya. Yang keempat ad-da'watu ilal haq wal amali bih, mendakwakan kebenaran tadi dan mendakwakan untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Nah, ini sebab-sebab orang itu mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang terakhir, tingkatan orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Yang pertama ialah para nabi dan rasul. Tingkatan yang kedua, as-siddiqun, orang-orang yang jujur imannya. Ini di bawah nabi dan rasul. Tingkatan yang ketiga, as-syuhada, orang-orang yang
mati syahid, gugur di medan pertempuran fisabilillah. Dan yang keempat, as-sholihun, orang-orang solih secara umum. Ya. Ini tingkatan orang-orang yang mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Ini ada pertanyaan, siapakah sahabiyah yang keutamaannya paling besar? Barakallahu fikum. Nah, jadi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menempatkan 3 sahabiyah yang memiliki banyak keutamaan yang mengungguli lainnya. Yang pertama ialah Khadijah, istri Nabi SAW yang pertama. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan yang ketiga Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini 3 sahabiyah yang memiliki keutamaan yang paling besar melebihi yang lainnya. Dan masing-masing ini memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Para ulama ikhtilaf di antara 3 ini. Siapa yang paling utama? Tapi yang rajih, masing-masing ini memiliki keutamaan sendiri-sendiri yang tidak dimiliki oleh yang lain. Namun 3 sahabiyah ini mengungguli sahabat yang lain. Sebagaimana pernyataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tadi itu. Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah ini diunggulkan daripada sahabat yang lain. Selebihnya punya keutamaan yang di bawah 3 ini. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau pernyataan Ibnu Umar jelas menempatkan Abu Bakar di urutan pertama, Umar di urutan yang kedua, Utsman di urutan yang ketiga. Tapi untuk masalah ini, Fatimah, Aisyah, dan Khadijah, ini para ulama berselisih. Siapa yang paling utama di antara mereka? Tapi yang rajih ialah yang mengatakan bahwasanya 3-tiganya memiliki keutamaan yang lebih daripada sahabiyah yang lain, dan 3-tiganya memiliki keutamaan sendiri-sendiri yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang penting ya enggak ada di antara keluarga kita yang masuk. Nah. Ya, baik. Supaya bisa berkumpul dengan mereka, ya harus mengikuti jejak langkah mereka. Yang paling penting. Nah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu